قال رضي الله عنه إلى أن قال الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان بين الأمرين بين السراء والضراء فكلها فيه فبعضهم يبتليهم بالمضرة من مرض وخسارة وتعب والآخر ينعم عليه فيسهل له وتتيسر له الأشياء على ما يريد وكل ذلك تحت القدرة وتحت نظر الله سبحانه وتعالى فما أصاب الذي هو فيه إلا لحكمة ففي الحديث إن من عبادي من لا يصلحهم إلا الفقر فلا أغنيته لا بطر أي با يكون بأمور كثيرة مخربطة ولكن الله أفقره في دنياه لأجل يسكن من فعل المعاصي والآثام وإن من عبادي من لا يصلحهم إلا الغنى فلو أفقرته لكفر با يسرق وبا يقتل فلله في المنع والعطاء حكمة فالعاقل والعارف هو الذي يرضى بالمقام الذي أقامه الله فيه إن خيرا أو شرا إن صحة أو مرضا إن غنى أو فقرا إن فرحا أو هما لا يتصرف ويقول لماذا وقع هكذا وهذا في الحقيقة يبغى له تهذيب ليعيش الإنسان سعيدا إن أصابته السراء شكر وإن أصابته الضراء صبر فهو في تلك الحالتين مستريح في حالة تعب يستريح لأنه يعرف أنه من الله وأنه امتحانه وله فيه فضل وثواب ويمكن لو أعطاه المال لبثر إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam kehidupan manusia ini satu di antara dua, antara hidup dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan sedih, senang atau sedih. Dan itu terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Sebagian dari manusia ada yang diuji dengan kesulitan, kesedihan, dengan sakit atau tertimpa kerugian. Adapun yang lain ada yang diberi nikmat sama Allah subhanahu wa ta'ala, dipermudah segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua di bawah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan manusia itu dalam perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia kecuali di dalamnya ada hikmah yang tersimpan. Di dalam hadits qudsi dikatakan, sesungguhnya sebagian dari hambaku mereka tidak menjadi baik kecuali kalau mereka menjadi orang yang fakir. Kalau seandainya aku berikan kekayaan, maka mereka akan sombong. Artinya mereka akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka menjadi orang yang fakir. Supaya apa? Supaya mereka jauh dari melakukan hal-hal yang maksiat dan hal-hal yang dosa. Dan di antara hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang tidak baik, tidak akan menjadi baik kecuali kalau Allah ta'ala berikan kekayaan. Kalau seandainya diberikan kefakiran, mereka akan kafir, mereka akan murtad, mereka akan mencuri, akan membunuh, dan yang lain-lain. Karena itu di dalam segala apa yang Allah tentukan dalam kehidupan kita, itu ada hikmah yang tersimpan dalam kehidupan kita. Karena itu orang yang berakal, orang yang arif, mereka akan selalu ridha dengan apa yang Allah tentukan dalam kehidupan mereka. Baik itu berupa hal yang baik dalam kehidupannya, kesenangan ataupun kesedihan, baik sehat maupun sakit, baik kaya maupun miskin, baik bahagia ataupun sumpek. Mereka tidak berpaling dan mereka tidak akan mengatakan kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan saya. Tapi manusia bisa ridha dengan apa yang Allah tentukan ini butuh dengan tahdzib, pendidikan, butuh dengan bimbingan dari seorang guru. Supaya apa? Manusia hidup beruntung, ya. Intinya manusia itu harus menjadi orang yang said, orang yang beruntung dunia sampai akhirat.
Siapa orang yang sa'id? Orang yang beruntung. In asobathu sarra syakar. Kalau mereka diberi kenikmatan, mereka akan selalu bersyukur. Jika mereka mendapatkan ujian, mereka akan selalu sabar. Di setiap dua keadaan ini, sabar dan syukur, mereka dalam keadaan mustarih, tenang. Hidupnya dalam keadaan tenang. Mereka tenang ketika mendapatkan nikmat, dan mereka tenang ketika diuji. Karena apa? Mereka tahu dan mereka meyakini bahwa semua ujian yang terjadi dalam kehidupannya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dengan ujian ini mereka sabar, maka mereka akan mendapatkan anugerah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berhusnudzon kepada Allah ta'ala. Ketika mereka dikasih kemiskinan, harta yang sempit, mereka husnudzon karena apa? Mereka yakin kalau seandainya Allah gampangkan rezekinya, maka mereka akan melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Ujian itu ada dua macam. Ada yang disebut al-khair, ada yang disebut syar. Dalam pandangan manusia ada yang disebut khair, ada yang disebut syar. Khair yang baik ya dicocoki sama diri kita, nafsu kita. Dapat rezeki nomplok, khair. Tapi itu ujian sebenarnya. Disenangi sama masyarakat, khair. Cocok nafsu kita. Tapi itu ujian. Ada ujian berupa syar yang jelek, sakit, dihimpit ekonomi yang menghimpit dan lain-lainnya, syar, nggak cocok nafsu kita. Semuanya itu ujian sebetulnya. Malah ujian yang pertama lebih berat daripada ujian yang kedua. Kalau orang nggak punya duit, dia sabar, cukup menahan nafsunya. Yang penting jangan nyolong, jangan dusta, jangan bohong, dapat pahala besar. Tapi kalau punya duit, nah ini yang bingung. Untuk apa ini? Kadang-kadang lalai dia, tidak bisa menggunakan dengan bagus. Dia nggak diminati sama wanita. Wah, mudah itu. Yang penting inti sabar dah. Jangan zina, jangan melakukan yang tidak diinginkan oleh Allah, selamat. Tapi kalau wanita banyak yang merayu kamu, ini yang berbahaya. Dia tadi itu tidak disenangi dengan orang, tidak populer lah. Itu mudah untuk mencegah diri, melindungi diri. Tapi justru yang datang sampai pejabat-pejabat negara yang datang pada dia, ini ujian yang sangat besar ini. Belum tentu akan mampu orang tadi itu menjaga diri. Intinya kamu harus paham bahwa yang kamu hadapi di atas dunia ini adalah ujian. Sehat, sakit, ujian. Kalau sakit, cari tasbih biasanya orang. Dia sakit, mana tasbih? Astagfirullah. Kalau dia lagi bangkrut, wah dia ziarah. Dia hadir majlis itu dan ini. Tapi kalau sudah punya duit, lupa kadang-kadang. Kalau dia tadi itu sehat, nggak pernah hadir majlis, futsal setiap hari. Istiqamah futsal setiap hari. Padahal itu semuanya adalah uji. Ya, nah kita harus paham bahwa kita harus mengenakan dua alat untuk kehidupan ini. Syukur, sabar. Syukur dan sabar. Kalau penikmat, jangan kamu menjadi orang lalai. Syukur itu nikmat dengan menggunakan nikmat itu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu itu mendapatkan ujian berupa yang tidak menyenangkan, sabar. Karena sabar itu akan menghibur hati kamu. Ketahuilah bahwa yang mendapatkan ujian yang lebih besar dari kamu itu lebih banyak. Bukan satu-satunya orang yang mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan di atas bumi ini. Kalau hanya kamu yang sakit, boleh jadi itu banyak di rumah sakit ada yang lebih parah daripada kamu. Bukankah itu adalah satu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu awas, hati-hati, jangan sampai menjadi orang. Apalagi sabar dan syukur. Udah sabar syukur, alhamdulillah, ternyata aku cuma badan yang sakit, mudah-mudahan rohku tidak sakit. Kenapa? Masih semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti cerita seorang perempuan. Ada seorang perempuan lagi musafir, dia tinggal anaknya mati.
dua anaknya, yang satu mati. Yang satu dia tadi itu di luar pulau. Kemudian ini perempuan mendatangi anaknya yang masih hidup. Di tengah jalan ombak besar di tengah lautan ini. Semua ketakutan menangis. Perempuan ini senyum, saya menyatakan, ya Allah, betapa indahnya takdirmu ya Allah, katanya. Sampai di pelabuhan ditegur sama lainnya, inti kok gak takut sama sekali? Semuanya ketakutan, hatta nakodanya, kata dia. Kata dia, ana melihat bagaimana takdirnya Allah itu indah. Anakku meninggal, yang satu hidup. Di tengah laut terjadi ombak besar. Kalaupun aku mati, aku ditunggu anakku yang sudah meninggal di alam barzakh. Kalaupun aku hidup, aku bisa bertemu anakku yang masih ada di atas dunia. Allah, indahnya takdir Allah. Ayo. Ternyata orang sabar dan syukur itu membuat hati tenang. Yang gelisah itu adalah orang yang tidak tahu siapa yang beri nikmat dan siapa yang memberikan ujian. Hati kasih.